Malah kita lawan aja dulu. Oh, lawan aja dulu ya. Jangan kabur dulu berarti. Jangan kabur, lawan aja dulu. Lawan aja dulu. Proyeknya mengeluarkan anggaran 55 miliar lebih itu gagal total. Disitulah kemudian muncul istilah Spanyol gitu kan. Spanyol itu separuh nyolong. Yang tadinya lembaga yang paling tidak dipercaya sama masyarakat itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tapi hari ini malah berubah jadi nomor satunya tuh Dewan Perwakilan Rakyat. Jajaran-jajaran menteri di kabinet Merah Putih hari ini gitu. Memandang rendah mahasiswa, memandang rendah anak muda begitu. Sepanjang dia punya kewenangan, dia punya kebijakan. Tapi bagaimana kebijakan itu memuaskan publik lah itu. Ini adalah semangat orang tua kita yang kemarin sempat susah nyari gas LPG 3 kg. Birokrasi yang Aku mau ngomong itu tapi takut ya. Mana, saya nggak apa-apa. Aduh, motor sekelangkong ini, Mas Trubus. Sami-sami. Itu kalau Madura jawabannya bukan sami-sami, udah pada. Oh, udah pada. Jawa sami-sami. Sami-sami juga ada, itu ya? yang halusnya. Oh gitu. Tapi bukan i, sami-sami. Oh, sami-sami. Mirip. Ya, motor sekelangkong, Mas Trubus sudah mampir di warung sate saya ini. Ya. Ini memang sate bukan sembarang sate, Mas. Ya. Selain makan, mengenyangkan perut, juga ada ngobrol-ngobrolnya. Itu mengenyangkan pikiran. Gitu. Ngobrol santai. Ya kira-kira begitu. Nah, ini kan Mas, aku kemarin tuh sedih banget itu. Warungku itu sepi pertama nih. Kok tiba-tiba begitu ini serame. Aku tanya, banyak sekali yang makan itu. Bukan biasanya yang makan, anak-anak mahasiswa. Anak-anak mahasiswa yang makan kemarin itu sini. Saya tanya, sampean-sampean pada dari mana? Demo, Pak, kata itu. Oh, demo apa? Saya bilang begitu. Indonesia gelap. Waduh, ini apalagi nih? Apalagi kamu ini Indonesia gelap? Udah cerita Indonesia gelap begini. Oh, kamu kok bisa bilang Indonesia gelap? Ini memangnya gelap betul Indonesia ini? Saya bilang begitu. Listrik masih hidup. Aku bilang gitu kan? Kata ke mereka itu. Enggak, Pak. Itu. Ini negara ini, pemerintah ini sudah nggak ini. Udah nggak berpihak pada rakyat, gitu. Lah aku bilang, masa iya sih? Nah itu kemudian kan biasa tuh Mas, kalau di sini tuh kan orang makan kan selalu itu tuh, selalu selalu ya ngobrol, tanya. Gitu. Nah aku pas sampean datang ke sini, ini kesempatan ini, kesempatan saya mau menumpahkan isi hati. Unek-unek. Karena aku ya ditanya juga sama orang-orang itu. Apa Indonesia gelap itu? Gitu. Itu piye to Mas Jan? Gimana toh itu? Iya, Indonesia gelap itu Mas. Indonesia gelap itu sebenarnya kan lebih kepada ekspektasi ya sebenarnya, di mana ekspektasi ini sebenarnya lebih ke nuansa kecemasan, kepanikan, sekaligus kegalauan terhadap situasi yang ada. Situasi yang ada apa itu? Ya situasi negara. Negara apa? Ya kebijakan. Jadi sumber persoalan ini sebenarnya dari kebijakan. Dari kebijakannya. Nah, itu sehingga mengapa kemudian dianggap gelap? Karena kebijakannya memang jauh dari publiknya, kan disebut kebijakan jauh publik. Dari harapan rakyat, kehendak rakyat, ekspektasi kan kehendak ekspektasi. Aku dinamai Indonesia gelap gitu loh. Ya gelap. Jadi gelap. Karena gelapnya itu adalah satu, bahwa mereka beranggapan, anak muda itu, Gen Z terutama, itu beranggapan kita ini seperti sudah tipis harapan untuk hidup yang sejahtera. Di Indonesia? Di Indonesia. Waduh, itu yang menganggap oleh mereka itu. Kemudian ada asumsi lagi bahwa mereka seperti Madesu, masa depan suram. Dan itu kaitannya dengan masa depan. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah itu di era Pak Presiden Joko Widodo, era akhir lah ya, tahun kedua, itu sebenarnya kan masyarakat kita ini gerah
karena minimnya lapangan pekerjaan. Sementara istilahnya itu lulusan anak muda yang entah itu lulus SMK, entah itu SMA, entah itu apalagi yang perguruan tinggi. Perguruan tinggi kan jenis macam-macam, ada yang D1, D2, D3, D4 kan sampai ke S1. Ini mereka istilahnya itu nggak ada lapangan kerja yang diharapkan. Di luar lapangan pekerjaan. Sebetulnya apa sih yang fundamental gitu dari munculnya tagar Indonesia gelap itu? Iyalah kan ini lebih ke tidak nyamanan ya dia, lebih menyamanan karena apa? Karena yaitu tadi harapannya itu dianggap tidak memberi ruang akses kepada kategori Gen Z dan milenial itu. Kalau bahasa kerennya ya kebijakannya nggak populis kira-kira populis. Itu kalau ilmiahnya. Ya, cuman kan kita mau ngomong kalau populis itu kan pemerintah selalu mengatakan aku juga populis, kebijakan saya kan untuk masyarakat, untuk rakyat juga. Kan pemangkasan ini untuk apa? Kan untuk mensejahterakan rakyat, ya populis. Tapi ini pengertian populis bagi Gen Z lain. Populis Gen Z itu dia mau melihat bahwa orang Indonesia itu yang istilahnya sejahtera. Itu intinya. Makanya kemudian muncul juga tagar kabur aja dulu. Kabur dulu, karena yang dikejar adalah kesejahteraan itu. Nah, kalau di Indonesia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cari kerjaan susah, ya mending di luar mau jadi cleaning service, mau jadi office boy lah kasarnya gitu. Ya dilakoni, mau jadi pembantu ya nggak apa-apa, tapi kan kerja. Kalau sampai melihat gimana itu kan yang demo itu kan, kemudian direspon sama Muzani. Dia baca lah, itu respon, kata, oh ini kan pemerintahnya kan baru 105 hari kira-kira gitu kan, baru awal kok sudah dibilang tidak mampu mensejahterakan. Itu dari mana dasarnya? Sampai melihat gimana tuh Mas? Ya kalau itu benar pemerintahannya baru berjalan ini. Tapi kan pemerintahan ini dianggap keberlanjutan karena memang mengatakan keberlanjutan dari sebelumnya. Begitu, jadi tidak melihat lagi 105 hari lagi, tapi lebih kepada keseluruhan ini. Jadi apa namanya, ini kalau bahasa ini akumulasi gitu ya, akumulasi kekecewaan-kecewaan itulah kemudian menyampaikan satu, kalau gitu kabur duluan aja. Karena kemudian yang di luar juga mancing-mancing kan. Nah, itu ini hidup di luar lebih enak, kita lebih begini, lebih kan muncul itu banyak sekali. Nah, bukan saya tidak cinta Indonesia, malah disampaikan keharusan nasionalisme. Ya kan? Patriotisme, atau kami nggak patriotis, makin melukai ini mereka malah semakin kencang. Makin kencang karena kamu dipojok-pojokin mereka, kamu nggak patriot loh. Saya ini orang Indonesia nggak patriot, bagaimana? Untuk darah saya Indonesia kok saya dianggap tidak patriot. Kalau saya lihat kan gini tuh Mas Trubus ya, kayaknya pemerintah tuh responnya agak berlebihan juga ya, kayak Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ya sudah sono, nggak usah balik lagi. Usah balik, iya. Jadi saya memang melihat gini, kabinet lah, kalau pimpinan kabinet sekarang ini kecenderungannya sebenarnya dia itu panik gitu ya, ketakutan dirinya sendiri karena takutan jabatan yang dia dapat itu supaya tetap dalam posisi ya ini wong Jawa ya langgeng gitu, awet gitu kan, maunya kan ngono. Tapi ternyata kan tekanan publiknya itu kan mengatakan bahwa ya Anda kalau menjabat ya harus berkontribusi dong kepada kami mencarikan solusi kudu piye. Contoh misalkan Naker menghadapi persoalan Sritek, ternyata nggak bisa menyelesaikan, kan ngono. Padahal Prabowo perintahnya mengatakan Sritek harus diselamatkan, tapi ujung-ujungnya Sritek dalam posisi yang PHK, terlepas itu urusan ada utang piutang ada apa, itu urusan lain. Bagi masyarakat memandang bahwa itu terjadi PHK besar-besaran, orang yang dulunya makan jadi kesulitan makan. Kalau dari sisi kebijakan publik, kebijakan yang diambil oleh presiden itu gimana sampai ngelihatnya itu? Jadi kebijakan publik yang dilakukan oleh Pak Prabowo lah ya. Pak Prabowo lah, ini konteksnya pemerintahan. Prabowo. Itu Prabowo Gibran itu seperti perencanaannya itu nggak matang, terburu-buru, kemudian cenderung dipaksakan gitu. Contoh nek wong sing yang paling mudah dipahami, misalnya mengenai kasus gas melon. Gas 3 kilo. Ya, gas 3 kiloan. Nah, itu kan harusnya ya pemerintah itu punya perencanaan. Ketika dia mau dialihkan dari pengecer kepada yang namanya subagen. Ini kan ada namanya satu, ya ngomonglah ada informasi publiknya disampaikan, piye, ya kan?
ada komunikasi publiknya misalnya apa harganya boleh sama atau bagaimana, kan harus dijelaskan. Nah masyarakat itu nanti diedukasi juga kemudian bagaimana ketika proses pengecer menjadi yang namanya subagen. Karena di situ harus ada namanya apa izin berusaha, NIB. Nah, NIB itu, nah ini kan harusnya diedukasi, nggak bisa dong ujuk-ujuk namanya pengecer. Nah, padahal dengan NIB ini sesungguhnya apa? Sesungguhnya yang terjadi itu ada pajak karena berbadan hukum. Kalau berbadan hukum bisa ditangkap pajak, kalau pengecer-pengecer itu nggak bisa, karena pengecer misalnya 1 galon gas. Galon itu 1 galon 1 tabung, 1 tabung bahasanya. 1 tabung itu taruh dia beli harga 20.000, dia jual 22.000. Untung 2.000. Untung 2.000. Nah dia punya stok taruhlah misalnya 20 gas tabung dalam sehari, terus untungnya piro? Cuma 40.000. Nah 40.000 kan begitu. Nah masih dipotong pajak. Masuk dipotong pajak. Nah ini kan jadi persoalan itu persepsi yang berkembang di publik begitu. Ini kemudian kalau dari sisi konsumen apa jengkelnya apa? Karena dulu saya membeli cuman jalan 500 meter aja sudah dapat, kenapa sekarang jadi nggak ada? Dan harus jauh. Harus ngantri panjang, udah ngantri panjang, yang didapatnya cuma 1 lagi. Kan nggak boleh, dulu kan boleh beli 3, boleh 4. Lah sekarang kalau mereka itu istilahnya ya duwe warung, gawe untuk masak sama untuk warung usaha kan beda-beda. Lalu misalnya nasi goreng, nasi goreng kan butuh gas sendiri, terus ya dia di rumah kan juga butuh untung gas. saya nggak pakai gas ya. Aku pakai areng ya. Pakai areng. Apakah ada Bali ngono biyen meneh. Aku ya setuju meneh, teman pemerintah siap ora? Kebijakan mesti ora siap. Kan gitu lah siap akan kondisi-kondisi dari. Tapi aku kalau ingat areng, ingat tabung gas itu, ingat sate kan. Sampean makan dulu ya. Makan dulu. Kalau dulu kita neng Purworejo itu zaman kita kan orang tua kan pasti pakai kayu. Ya kan kok kayu. Terus setelah kayu itu kan berubah jadi suruh minyak tanah. Orang dirubah jadilah gas. Itu pakai minyak tanah. Dari minyak tanah karena minyak tanah itu subsidinya nggak tanggung-tanggung 200 triliun per tahun harus dikeluarkan pemerintah. Akhirnya pemerintah mikir jadi kalau begitu harus diganti gas itu. Dengan gas itu ternyata turun menjadi subsidinya 80 triliun. Nah, itu dari gas ini muncul lagi kemudian listrik. Ada kan kompor listrik. Kompor listrik baru gagal waktu di era Pak Jokowi itu sempat kompor listrik disosialisasikan. Tapi kompor listrik susah kalau orang mau jualan dorong-dorong, nancepnya di mana kabelnya apa didorong-dorong. Nah itu yang nggak ada. Dicolokan ke hidung. Jadi kan jadi orang nggak ini akhirnya proyek yang mengeluarkan anggaran 5 miliar lebih itu gagal total. Kan itu terus akhirnya mana kompor gasnya nggak ada. Udah begitu PLN sudah makin hari makin ini kan kenceng karena apa? Karena alasannya subsidi ini hanya dibentukkan 450 watt, 900 watt ini subsidi. Yang di luar itu harus harganya harga normal 1.300 yang ke atas sampai 2.000 watt itu harganya harga nggak mau ada subsidi lagi. Wah, PLN terus melakukan ini kan mahal. Tapi anehnya pemerintah mengatakan udah semuanya harus pakai listrik. Bahkan yang namanya mobil pun harus mobil listrik. Pertanyaannya kemudian apakah kita siap? Sumber listrik dari mana kita? Di Purworejo rame salah satunya tempat saya itu karena apa? Karena itu mau dijadikan waduk untuk pembangkit listrik. Kan gitu. Nah, sementara sumber listrik kita hanya PLTU dan PLTA, air dan uap. Kita belum berinovasi sampai yang sekarang lagi rame itu mau dilaksanakan yaitu nuklir. Nuklir. Jadi ini kan kalau nuklir memang murah. Negara seperti Iran barang itu kan jadi murah karena nuklir. Arab nuklir. Nah sekarang Indonesia masih menekan uap. Sementara posisinya uap. Tapi kalau misalnya nuklir, apa saya kok nggak terlalu yakin terus listriknya tiba-tiba juga murah. Nah itu Indonesia belum tentu. Makanya. Indonesia belum tentu. Aku kenapa? Nggak yakin itu. Kenapa Indonesia kok belum tentu? Nah, kenapa Mas? Kenapa? Karena orang Indonesia itu ada satu budaya apa? Korup. Birokrasi yang korup. Aku mau ngomong itu tapi takut ya. Nah, saya nggak apa-apa. Makanya aku biar sampean aja yang bicara. Kalau saya kalau soalnya kalau aku bicara gitu warung sate aku ditutup nanti Mas. Iya, kalau kita kan prosesnya adalah apa? Bahwa gas melon itu sebenarnya kan arahnya menjadi ramai kan ke sana. Kalau memang niatnya pemerintah itu sesuai disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa harga gas melon tabung itu 12.500. Harusnya ya itu 2.500. Kenapa kemudian jadi 17.500 di
pangkalan. Pangkalan. Lah kan aneh kan ini, apalagi di kategori agen di ini kan itu pangkalan lah pangkalan. Dinaikkan lah sampai di sana naik harganya sampai ada yang 25.000. Iya. Sampai yang 30.000. Lah ini persoalannya kemudian apa di situ? Kan corruption tadi perilaku korup itu kan yang menyebabkan kemudian pemikiran ini. Nah, kemudian dalam benak yang namanya apa istilahnya Menteri SDM Pak Bahlil, itu kan maunya kita pindah saja ke subagen. Agen nanti di atasnya ada namanya pangkalan. Kan gitu, pangkalan yang mana. Tapi kan di balik itu nanti ujungnya adalah agen-agen yang besar-besar juga. Nah, agen yang besar berarti apa? Orang berpikir, oh itu berarti para pemilik modal. Karena untuk mendirikan agen itu berapa dibutuhkan? 75 miliar. Ini itu. Lah iya bikin agen kok 75 miliar yang mahal tuh apanya? Nah, itu kan jadi persoalan nanti kan pertanyaan apanya kan. Nah, ini kan jadi cuma nuker tabung gas kosong, diisi barang isi. Harus dikembalikan lagi ke kita pakai transport kok sampai semahal itu tuh. Itu yang jadi masalah apanya kan toh? Itu yang bahasa kebijakan publiknya harusnya ada transparansi. Sebenarnya ada apa di situ? Kan itu kan bahasa isu-isu yang mengatakan bahwa itu sampai 75 itu harganya sampai untuk mendirikan ini. Nah, itu sempat beredar. Nah, jadi artinya apa? Dengan gambaran bahwa pemilik modal, maka pelaku-pelaku usaha yang punya duit yang bisa mendirikan agen ini. Nah, otomatis nanti agen itu digambarkan karena kini belum satu ya, bahwa kebijakan itu harus melalui ada yang namanya pertek. Jadi peraturan teknisnya harus sudah disiapkan. Juklak petunjuk pelaksanaan itu sudah, juknis petunjuk teknisnya harus sudah ada. Ini urung-ono belum ada. Sudah dikeluarkan paksa mulai tanggal saya ini. Nah, anehnya itu kebijakannya kemudian ini yang membuat masyarakat geram itu apa? Dibuat langkah dulu. Ini kan penyakit lama. Iya toh? Yang namanya rantai pasok, lalu di dalamnya ada korupsi, itu kan persoalan lama. Ya. Kok tidak ada orang pejabat itu yang mencoba untuk mengurai ini gitu? Nah ini kabeh semuanya sumbernya sebenarnya apa? Political will, kemauan politik. Sebenarnya yang namanya pejabat publik itu punya kewenangan, dia punya kekuasaan, dia punya jaringan dan punya yang namanya anggaran. Ya ada lagi namanya SDM-nya dia punya, karena dia kan punya. Nah, harusnya itu semuanya tidak akan terjadi kalau melalui proses-proses mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan dalam secara ilmu pengetahuan. Ya. Tapi ini kan nggak mau, karena apa? Karena dalam benaknya saya harus dapat untung dari situ. Ini kan susah karena manusia itu kan homo homini lupus, ujung-ujungnya ke sana. Aku makanlah yang punya, yang penting EGP memang gue pikirin orang mau ini, yang penting gue kenyang. Lah ini yang rusak ini, maka hukumnya hukum kapitalisme kan selalu dianggap seperti itu. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian selalu kita ngomongin ini kan kayak ngomongin kaset rusak diputar-putar. Itu aja kaset rusak diputar bunyinya itu kan dari dulu ya bilang kan begitu. Nah, iya itu terus kan. Kenapa? Karena nggak mau ada kemauan untuk mengurai, kemauan untuk menegakkan itu kan. Ya masalahnya itu saja. Kebijakan pemerintah yang dibuat itu kan menurut sampean tadi kan tanpa perencanaan sepertinya. Sepertinya tanpa perencanaan. Lah, masa pemerintah bikin kebijakan seperti itu? Lah aku orang awam loh Mas, ini penjual sate loh, ini penjual sate loh. Kalau apa dikatakan perencanaan itu adalah melalui mekanisme prosedur yang transparan terbuka. Ada namanya partisipasi publik ketika mau merencanakan. Jadi dalam hal ini kan harusnya ketika mau mutusin kebijakan mengenai pembenahan tata kelola gas, itu sebenarnya mereka kan dipanggil dulu masyarakat ini bagaimana. Kan gitu, kita ini negaranya demokrasi loh, bukan negara kerajaan otoriter, bukan. Kita demokrasi, harusnya musyawarah mufakat, omong-omongan, ya kan, bukan omong-omong, omong-omongan. Gitu loh. Nah, disitulah kemudian lahirkan, begitu loh. Cara perundangan seperti itu. Nah, kemudian sama ketika kemudian kita ngomong, anggaran kok dipangkas, anggaran ribut, anggaran dipangkas. Kenapa? Karena tradisi kita selama ini yang namanya penyusunan anggaran, formulasi kebijakan namanya itu selalu ini bottom up, diusulkan dari bawah melalui yang namanya musrenbang, pokir-pokir, kelompok pikir itu ngumpul di situ. Nah,
dibuatlah nomenklatur yang sifatnya program-program. Programnya sama isinya sama, cuman namanya dibedain. Ada pemberdayaan, satu ada peningkatan, ini apalagi namanya pembenahan, ada lagi pembinaan. Sebenarnya isinya sama, diseplit-seplit begitu. Nah, itulah yang kemudian mereka ini memakap itu semua. Dinaikkan harganya, diamani. Padahal itu sama-sama, Kementerian Lembaga isinya itu semua. Nah, disitulah kemudian muncul istilah Spanyol gitu kan, Spanyol itu separuh nyolong. Nah, disitulah berkembang. Begitu. Nah, disinilah kemudian yang dikatakan Presiden nyolong itu. Nah, itu kan maksudnya karena itu. Nah, ini pemerintah mau mengubah Mas polanya itu. Kenapa polanya mau diubah? Karena pemerintah Presiden itu punya janji kampanye. Makan gratis. Bu, iya salah satunya. Salah itu namanya Astacita. Astacita itu akan dilaksanakan. Pertanyaannya, ya, yang duitnya dari mana? Kan itu. Nah, loh, Mas. Itu. Jadi, Thomas, ya, sebentar Thomas dulu, Bos. Ya. Merealisasikan Astacita itu kan nggak harus ketika di awal pemerintahan. Kalau mengikuti logikanya sampean tadi itu, penyusunan anggaran itu kan dari bawah. Ya, melalui musrembang, pokir dan lain sebagainya itu ya, kelompok-kelompok pikir itu memikirkan gitu, lalu diusulkan ke atas menjadi DIPA dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah ya. Gitu kan. Nah, sementara kan Pak Prabowo ini kan sudah masuk di anggaran yang berjalan. Anggaran yang dipakai Pak Prabowo tahun 2025 ini kan anggaran yang sudah diputuskan ketika dia belum dilantik jadi presiden. Betul. Iya kan? Betul. Loh, kenapa Pak Prabowo tidak sabar menunggu tahun depan aja merealisasikan? Artinya anggaran yang sekarang dipakai aja dulu sesuai dengan peruntukannya itu biar nggak kalang kabut kayak gini. Gimana kalau misalnya begitu menurut sampean? Iya, idealnya kan. Itu kan idealnya. Kan ini persoalannya kan, iya namanya kekuasaan itu kan pengen eksis, ingin menunjukkan kepada publik ini loh saya berkuasa, kan tunjuk di situ. Nah, karena itu yang terjadi adalah merubah format yang dengan dasar saya punya kewenangan kekuasaan, istilahnya itu apa yang sudah berjalan dirombak. Ada yang mengatakan diacak-acak, itu kan bahasa kasar ya. Tapi ada yang mengatakan itu dibikin semrawut gitu supaya ini acak-adul. Itu tapi pendapat itu sebenarnya intinya apa? Sesungguhnya adalah pemerintah itu harusnya bertahap dulu. Ya. Itu intinya begitu. Perkara statement-statementnya bahasanya ada yang kasar, yang ada yang bahasanya lebih kritis akademik, bahkan menjadi kritik. Itu menurut saya lebih kepada mengharapkan sesuatunya itu baik-baik bersamalah gitu. Kan masyarakat kita tuh masyarakat gotong royong. Loh iya, mudah dimengerti. Gelem diajak kerjasama. Kan itu toh, kan Mas. Iya, Brayan, orang Jawa kan Brayan. Iya. Itu gotong royong bersamaan. Kalau di Madura itu namanya Madura Kompak. Kalau bahasa di sini namanya solid. Kalau di Madura sulit. Sulit. Itu. Iya. Di sini jadinya pertalit. Nah, pertalit itu yang sulit. Itu di sini. Iya. Tapi jadi itu semuanya memang sebenarnya keinginan, hasrat. Jadi kalau publik itu ada 5 teori. Satu, ada yang mengatakan it. Jadi publik itu punya harapan, punya kehendak, punya keinginan. Itu namanya it. Ya. Tapi publik juga punya ego. Ego itu apa? Ego itu sebenarnya harapannya itu juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Maunya sesuai kondisinya apa? Sekarang lagi kondisinya nggak panen, ya udah masyarakatnya mau kok harganya begini, disesuaikan apa kan mau. Makan dulu, makan. Sampai terlalu bersemangat ini. Nggak salah. Kayaknya mereka ono sate nih. Mangan sate, wong jenenge dosen kan kerjanya sedos gaji sesen. Kita maunya mangan ono panganan. Sudah gitu tukin dihapus. Udah begitu ini sifatnya MBG lagi. Kurang aja dia jadi akhirnya makan dulu, Mas. Ya. Jadi memang itu konteksnya lebih kepada keinginan publik untuk istilahnya agar presiden di dalam pemerintah di dalam membuat kebijakannya itu sifatnya itu tidak saja bertahap tapi partisipatif. Intinya itu. Lewong kita itu ya Pak, masyarakat kita maunya segala sesuatu itu diwongke. Kalau dipanggil diwongke. Nah, itu loh Mas, yang aku herankan itu. Wong hasil survei 100 hari pertama Pak Prabowo yang dilakukan oleh Kompas itu tinggi loh. Nah iya, 80% kepuasan publik terhadap Pak Prabowo itu tinggi. Kenapa?
beliau itu harus mengambil kebijakan yang tidak partisipatif, meminjam istilahnya sampean tadi. Iya toh? Iya. Kalau misalnya sabar dikit, biarkan APBN yang sudah dirumuskan ketika bukan zamannya beliau itu berjalan dulu. Nggak usah diacak-adul kata sama. Nggak usah diacak-acak. Iya. Nunggu berikutnya. Kan bisa toh. Oh, kepuasannya tinggi kok. Ya ini kan masalahnya gini. Politik kita itu berbiaya tinggi. Demokrasi itu membutuhkan kos yang besar. Para kos ini dari mana? Ya tentu dari donatur-donatur. Siapakah donatur itu? Ya entah itu pelaku usaha, entah itu apa namanya kan semua ini. Nah, ketika mereka menang, itu kan mau nggak mau harus dipaksa situasi untuk memuaskan apa yang dulu dia janjikan. Menunjukkan kan. Jadi akhirnya di depan ini sesuatu yang sebenarnya apa namanya biar berjalan selesai, tapi dia pikir udah ini didorong-dorong mereka. Dalam teori kebijakan publik ada kelompok-kelompok yang punya akses terhadap birokrasi. Itu bisa mempengaruhi satu kebijakan yang kemudian kebijakannya tidak pro publik. Bisa. Dan itu terjadi di Indonesia, sering terjadi seperti itu. Publiknya nggak mengendaki tapi dia jalan. Kenapa? Karena tekanan istilahnya itu perkoncoan atau istilahnya kalau bahasa dulu yang dikejar-kejar kan nepotisme itu tadi kan. Makanya kabinetnya gemuk. Gemuk. Nah, tapi gemuk nanti jadi ujungnya gemoy nanti ujungnya bahasanya yuk dasmu. Nah, itu kan susah kan ini nanti bahasa artinya apa? Bahwa sebenarnya namanya mau gemuk mau apa ya itu bagi kita publik itu enggak persoalan. Enggak ada soal ya? Enggak ada soal publik. Kita kan di bawah enggak ada soal. Yang penting dalam kebutuhan sehari-hari tercukupi ada. Betul. Seperti saya orang jualan sate. Nah, bahan ada, bisa beli di pasar, harga terjangkau, jualnya juga sesuai dengan ini. Apa konsumen merasa puas. Itu tok. Betul. Mau pemerintah mau jungkir balik mau mengatakan sakarpe kono SKM sakarepmu. Nah, kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi kan ini enggak. Lah itulah jadi anggap kemudian masyarakat itu selalu jadi merasa jadi dalam teori viksimologi namanya, ilmu tentang korban. Masyarakat itu jadi korban lulu. Ketika membuat kebijakan, memang semua orang bisa. Artinya RT aja bisa membuat kebijakan. Sepanjang dia punya kewenangan, dia punya kebijakan. Tapi bagaimana kebijakan itu memuaskan publik, lah itu sesuai kehendak publik, suasana kebatinan publik. Itulah muncul namanya ilmu kebijakan. Ada ilmunya. Nah itulah kemudian. Besok tak suruh kuliah kesampean semua aja. Itulah kemudian apa kebijakannya itu bisa dikatakan sukses. Kalau kemudian kebijakannya memuaskan publik. Mestinya Pak Prabowo itu konsultasi dengan sampean sih ya. Wah, ya. Ini omong-omong gitu. Maksudnya Pak Prabowo omong-omong harus sampean sih sini. Nah, jadi dalam hal itu maka kemudian ketika masyarakat itu puas, yakin, otomatis muncul yang namanya public trust. Ketika pemimpinan itu adalah public trust, apapun yang terjadi itu akan berlangsung. Yang public trust itu saat ini nggak ada. Nah, public trust ini Indonesia gelap dan mau kabur. Nah, itu Indonesia gelap dan kabur ini kan situasi di mana menganggap bahwa public trust ada sisi-sisipan sedikit namanya public distrust. Nah, arahnya kan jadi ke sana. Nggak percaya kondisi dengan kondisi ini. Wah, mending saya ke luar negeri aja. Pak Mahfud itu, Pak Mahfud orang Madura, itu idola saya itu, Mas. Kalau sudah ada distrust, lalu ada disobedient katanya. Iya memang. Pembangkangan. Dia namanya desiden. Desiden itu kan membangkang. Bangkang. Kalau ini dulu namanya istilahnya perlawanan publik bahasanya. Itu kan sesuatu yang apa namanya terjadi. Ya terjadi betul kemarin ketika masyarakat nggak mau, paksa resistensi. Mana kan gitu. Jadi inilah kemudian dalam kebijakan publik harus apa namanya sinkron. Harus itu istilahnya itu korelatif gitu. Korelatif itu nyambung korelasi. Tapi kan belakangan ini ya aku tadi baca di media itu Pak Prabowo itu sudah mengganti Mendikti. Menristek. Menristeknya sudah diganti. Itu kan bagian dari yang dituntut oleh mahasiswa untuk diganti karena menyebabkan tukin tidak cair. Kemudian apa namanya biaya pendidikan jadi mahal, biaya pendidikan tinggi terutama. Saya baca-baca begitu entah benar atau tidak sih, saya cuma baca dari koran bungkus sate toh. Mas Trubus. Iya, sebenarnya sih enggak sepertinya kayak gitu, bukan. Bukan. Jadi lebih kepada misalnya UKT. UKT ini kan sudah dipersoalkan era Pak
Jokowi kan gitu naik kan pada Pak Nadiem itu kan sudah diwacanakan memang seperti itu. Nah kemudian di era sekarang itu sebenarnya lagi ditata oleh yang bersangkutan, ini mau ditata oleh menteri yang istilahnya dimundurkan, bukan? Ini di reshuffle kalau bahasa kerennya. Itu akan ditata dulu supaya apa? Karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu yang PTN. Mas ambil di Ya, Mas. PTN itu baik yang di bawah Kementerian Dikti, kan ada lagi yang di bawah Kementerian Agama, kan gitu. Ada lagi perguruan tinggi non departemen. Non departemen agama dan Dikti ini kan. Kan ada banyak tuh. Yang ada di yang ada di kementerian Lembaga ya, betul kayak gitu. Kemendagri punya APDN. Nah, kan itu Kementerian Keuangan punya STAN, Poltek bahasa kerennya. Ya, Poltek. Ya. Nah, itu kan total itu jumlahnya sekitar 180-an lebih ribu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kaitannya dengan KPBU jadinya kerjasama pemerintah badan usaha. Harusnya pemerintah jangan menopang semuanya itu APBN untuk ke sana. Kan? Artinya kenapa? Kalau kita punya contoh misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya perguruan tinggi 170-an lebih. Dia kan menggunakan APBN tidak, kok bisa? Ya. Sementara ini yang mengatakan pakai negeri pakai APBN loh, kok nggak ada jauh bedanya sama yang ini. Yang ini tidak kan, APBN. Tidak APBN. Terus pertanyaannya, APBN-nya kemana? Nah, kan gitu. Jadi muncul lagi Spanyol tadi kan, asumsinya kan gitu. Oh ini ada yang dicolong ini. Ya. Cak. Apa kamu ini ganggu orang bicara? Ada apa? Bentar. Cak, ada anak yang mahasiswa kemarin duduk di sini, nongkrong sini. Mau datang sini lagi? Mau datang? Udah datang. Udah datang? Disuruh masuk. Disuruh masuk aja, mahasiswa aja kok. Masuk aja, suruh masuk. Wah, iya. Kamu kemarin duduk. Karena sama-sama gedenya ya. Agak geser dikit. Oh iya. Takut jomplang. Kamu geser sana. Oke. Yang tengah dikosongin. Itu jatahnya Jin. Nih, siap. Satenya 2 porsi nih. Nah iya, gede. Sudah gitu mahasiswa makanya banyak. Mudah. Memang harus bersemangat. Sudah gitu pulang demo di Indonesia gelap lagi. Nah. Satenya banyak. Tapi kamu jangan ganggu ini punya Pak Trubus. Ini punya orang tua. Punya orang tua. Kalau kamu kan kategori Gen Z milenial. Ini kan kolonial nih. Kolonial semua. Ini anak milenial. Siap. Ya. Nah, tapi sebelum kamu makan, saya mau tanya dulu. Oke. Kenapa kamu kemarin berangkat demo? Ya. Kayak intel aja pertanyaannya tuh. Itu gimana? Ceritanya gimana tuh? Angetin dulu. Nah, Siap. Makasih, Mas. Cerita Indonesia gelap tuh gimana? Oh ini listrik terang semua kok kamu gelap tuh. Gimana? Aku Bagas, perwakilan dari UPN PJ Bergerak. Oh iya. Dari kampus UPN. Kalau mungkin Pak Trubus atau Cak Imam ingat dulu itu kampus bawahnya Menhan, kampus militer betul. ya. Sekarang udah iya. jadi negeri, alhamdulillah. Tadi langsung disinggung pertanyaan yang cukup menarik ya soal Indonesia gelap. Sebenarnya kenapa kemarin aku sama kawan-kawan tuh ikut turun ke jalan untuk bawa narasi Indonesia gelap dan ya demo gitu, demonstrasi, karena kita gitu di mahasiswa melihat bahwasanya hari ini tuh Indonesia udah sangat-sangat nggak sesuai sama apa yang diharapkan dulu mungkin sama Bung Karno kali ya, atau mungkin para founding parents yang lain begitu. Melihat bahwasanya hari ini banyak banget masalah-masalah yang muncul gitu. Aku sama kawan-kawanku tuh bohong kalau misalnya 10 menit, 20 menit, 30 menit scroll sosial media, Instagram atau apa sekarang TikTok yang rame ya. Itu nggak ngelihat masalah tuh sama sekali nggak mungkin. Pasti kita akan ngelihat masalah gitu setiap kita buka sosial media. Dan anehnya kalau kita ngelihat masalah tuh kita nggak tahu nih gimana cara nyelesainnya gitu. Kalau kita lihat soal lembaga peradilan, lembaga hukum dan lain sebagainya, kurasa dengan banyak presiden yang telah terjadi sebelumnya, rasa percaya kita sangat-sangat turun gitu. Ditambah per awal tahun kemarin kayaknya kalau di berbagai lembaga survei gitu, yang tadinya lembaga yang paling tidak dipercaya sama masyarakat itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tapi hari ini malah berubah jadi nomor satunya tuh Dewan Perwakilan Rakyat, Cak Imam sama Pak Trubus gitu. Ini kan jadi satu kontradiktif ya, melihat maksud dewan-dewan yang kita pilih dulu tuh kemarin pas pemilihan itu malah jadi lembaga yang paling nggak dipercaya. Tapi kan ini pemerintah kan baru umur 100 hari lebih.
Toh, Betul. Mas Bagas. Iya. Tuh Bagas kamu tuh. Kok kamu sudah turun demo tuh yang lebih substansial atau lebih fundamental melatar belakangi kamu dan teman-teman tuh apa? Nah itu poinnya malah, yang jadi problem itu. Baru 100 hari berkuasa, baru 100 hari berjalan pemerintahan, kok udah banyak banget masalah dan kebijakan-kebijakan yang kemudian ngerasain masyarakat begitu. Cak Imam, Pak Trubus begitu. Akhirnya kita sama-sama resah gitu. Apalagi kemarin juga banyak tuh yang kemudian entah komentar, entah nyampein pendapat langsung di atas mobil komando begitu kan. Ya semangat ini tuh bukan semangat kita aja gitu, bukan semangat kita yang kemudian tadi dibilang sama Cak Imam soal kenapa 100 hari itu juga waktu yang cukup sebentar dan kenapa kita langsung demoin gitu. Ini adalah semangat orang tua kita yang kemarin sempat susah nyari gas LPG 3 kg yang kemudian di stop dari peredaran. Ini juga semangat dosen-dosen kita yang tunjangan kinerjanya kemarin nggak dibayar sama negara gara-gara peraturannya sangat-sangat naik turun begitu. Ini juga semangat adik-adik kita juga sebenarnya yang per informasi efisiensi anggaran kemarin pasca Inpres itu ada potensi nggak bisa dapat pendidikan yang ilmiah, nggak bisa dapat pendidikan yang gratis, nggak bisa Jadi dapat pendidikan itu yang fundamental bagi kalian. Gitu. Jadi kita coba ngerangkum masalah ini jadi satu dan akhirnya kurasa Indonesia Gelap adalah sikap yang tegas buat kita sama teman-teman. Begitu Imam Trubus. Loh, kamu maknai gelap tuh apa? Mau lari ke luar negeri aja gitu? Wah, Kabur aja kayaknya dulu. nggak asik tuh. Nggak asik tuh. Karena di sini gelap kan, lalu cari tempat yang terang. Nah itu. Kita nggak kabur sih lebih tepatnya. Mungkin teman-teman yang kemarin terus jalan tuh malah bukan kabur, Pak atau Cak. Malah kita lawan aja dulu. Oh, lawan aja dulu ya. Jangan kabur dulu berarti. Jangan kabur dulu, lawan aja dulu. Lawan aja dulu. Iya. Ya. Dan idealnya harusnya itu dilawan dulu dong. Nah, apa-apa kabur, jadi bagaimana mau berubah? Iya, itu dong. dia. Sepakat. Gitu. Kalau nggak dilawan, Soal gelap dan tidak gelap itu, aku ingat ini loh Mas Trubus. apa itu? Dulu ada seorang sufi itu, namanya Nasruddin. Nasruddin ini kehilangan jarum di dalam rumahnya, Ya. tapi dia mencarinya di luar, keluar rumah, dia cari. Tanya sama tetangganya, Ya. Pak Nasruddin, kira-kira begitulah kalau mau gampangannya toh. Iya, iya. Pak Nasruddin, lu sampai nyari apa? Aku nyari jarum. Jatuhnya di mana? Di dalam. Loh kok kamu cari di luar? Di dalam gelap. Oh. Jadi aku cari di luar yang terang. Atau jangan-jangan itu yang dimaksud dengan kabur aja dulu ya? Mungkin begitu. Mungkin memandang dari luar lebih jelas gitu kan. Ketika di luar kan terang karena terang jelas kan. Jadi mana yang kira-kira yang keliru, yang salah, yang kurang berkenan di masyarakat atau tidak sesuai dengan harapan publik, mereka menganggap itu yang harus dilakukan. Nah, gitu. Berarti mereka sebenarnya benar dalam arti bahwa ya saya mau mengekspresikan apa yang saya tahu. Kan nggak salah dalam konteks ini karena dia menyampaikan aspirasi yang dia tahu. Kan gitu. Suasana keadaan ini yang dia tahu. Dia tahunya bahwa ini sekarang gelap kok. Ya udah. Artinya kita yang ininya istilahnya di pemerintahan sebenarnya nggak perlu gerah. Mestinya Iya, menerima. Ya udah, anak-anak itu lagi berpikir seperti itu. Ya sudah, tugas dia malah yang di pemerintahan untuk memberikan penerangan. Mestinya pemerintah berterima kasih. Berterima kasih, ya kan? Iya dong. Itu bukan malah kemudian mengklaim memberikan stigma yang bersangkutan yang kalau pergi apalagi ditangkap-tangkepin. Nah, Jangan. Ada yang ditangkapin nggak temanmu itu? Kemarin alhamdulillah aku dapat kabar nggak ada. Nggak ada. Aman. Yang di Jakarta daerah lain? Aku belum tahu. Belum tahu. Tapi kok ini bisa kompak? Bisa kompak seluruh Indonesia. Itu komunikasinya menggunakan apa? Atau WA-WA-an gitu ya? TikTokan. Iya ya. Aku juga sebenarnya cukup impress gitu. Impress dalam artian kok kita bisa merangkum dan bahkan juga sampaikan api ini ke daerah-daerah. Bahkan bukan di pusat aja. Ya aku rasa itu karena yang tadi aku sampaikan. Sekarang kan bohong kalau misalnya mahasiswa atau anak muda memang nggak punya gadget atau nggak punya sosial media gitu ya, Pak atau Cak. Dan
ketika kita sama-sama di sosial media, tadi yang aku sampaikan, kayaknya nggak mungkin kalau 10 menit, 20 menit, 30 menit scrolling, ngeliat apa postingan hari ini tuh nggak ada masalah. Pasti setiap hari ada masalah gitu. Nah, akhirnya kemarahan itu dikumpulkan, coba didiskusikan bareng-bareng, mungkin mulai tumbuh tuh di kampus, kayak mungkin dulu zaman 98 atau zaman sebelumnya gitu, pas kita coba untuk menumbangkan satu rezim otoriter, mulai bangun forum-forum diskusi di kampus, bangun forum-forum diskusi di tempat kopi gitu. Dan akhirnya punya satu wacana yang sama untuk melihat ataupun mengkritisi Indonesia per 100 hari kerjanya kabinet yang baru ini. Akhirnya kita satuin tagar lewat pertemuan-pertemuan konsolidasi yang dibangun. Makan dulu. Kok saya lihat kamu kok semakin banyak bicara semakin lemes toh. Baru pulang demo katanya. Makan dulu. Siap. Dimakan dulu. Dan itu yang mungkin bisa jadi satu pemantik. Sama tadi kayaknya seru tuh bahas soal Jarum. Nah, aku punya satu kamu tertarik juga dengan Nasruddin. Aku punya mungkin satu point of view atau cara pandang yang cukup menarik dan bisa direlevasikan sama konteks kemarin gitu. Mungkin beberapa ada yang tadi Cak sampaikan dia akan coba cari di luar rumah gitu karena lebih terang, karena mungkin lebih gampang melihat mana yang jarum mana yang bukan gitu kan. Nah, jangan-jangan hari ini itu di Indonesia ya, khususnya pokoknya pas Indonesia gelap ini begitu. Itu jarumnya nggak ada di luar atau nggak ada di dalam rumah. Tapi jarumnya malah ada sebenarnya di kantongnya si orang itu. Dan akhirnya kita coba untuk upayakan kemudian menarik jarum yang tersimpan dalam kantong itu gitu. Karena sebenarnya Indonesia gelap itu mungkin satu wacana yang sangat-sangat kontradiktif sama negara hari ini yang mungkin coba untuk gaungkan Indonesia cerah misalnya. Kayaknya udah mulai ramai itu tagar itu. Tapi sebenarnya di sisi lain kita bisa lihat Indonesia gelap itu tadi yang benar Cak sampaikan soal rasa sayang kita sama bangsa Indonesia gitu. Kita masih lihat kok sebenarnya ada potensi-potensi untuk kemudian mencerahkan Indonesia gitu. Tapi kita harus jujur sama kondisi objektif hari ini gitu. Kalau Indonesia sekarang sedang gelap. Jadi kita sedang coba untuk tarik jarum yang ada di kantongnya orang ini nih, untuk tarik keluar dan akhirnya kita bisa temukan jarum yang isinya adalah ya kebenaran, keadilan dan sesuai itu kesimpulannya jadi kritik sosial. Ayo makan. Oh, kritik gelap sosial itu. Gelap itu apa Indonesia gelap itu sebenarnya kritik sosial. Kritik sosial. Terhadap apa? Terhadap pemerintah yang sedang istilahnya itu menyiapkan kebijakan yang akan ditempuh nanti. Saya dengar ada 13 tuntutan itu. Ya. Yang disampaikan oleh mahasiswa di demo Indonesia gelap kemarin. Ya. 5. Ada 13, Mas. Awalnya jadi berkembang banyak. Apa nggak bingung itu yang dituntut banyak banget itu? Wah, itu dia. Iya, kalau bicara soal poin tuntutan memang sebenarnya 5 mau 7 mau 8 kayaknya setiap organisasi atau setiap serikat kolektif itu kan pasti punya tuntutannya masing-masing gitu. Mungkin ada beberapa yang nggak concern sama isu A, isu B, isu C gitu. Akhirnya coba untuk rangkum dan kalau di Indonesia gelap kemarin di konsolidasi yang dibangun yang juga bareng-bareng ya. Ini nggak hanya melibatkan teman-teman BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, nggak cuma melibatkan soal organisasi-organisasi dalam kampus gitu, tapi juga melibatkan organisasi bahkan yang ekstra kampus gitu. Sekarang aku tanya ke kamu. Kolektif. Kan dari tagar Indonesia gelap, kemudian ada tagar tagar kabur aja dulu. Pemerintah itu kan sepertinya kan kesannya tidak bijak merespon itu. Kalau kamu melihatnya gimana tuh? Kalau aku melihatnya sebenarnya respon ataupun ya watak dari pemerintah hari ini tuh sebenarnya bisa diuji atau mungkin diujikan sejak sebelum pencalonan sebenarnya. Itu kan udah bisa kita lihat gitu. Bagaimana mungkin ini cenderung subjektif tapi kurasa ini juga satu hal yang nggak bisa kita lupakan atau nggak bisa kita kesampingkan gitu. Pak Prabowo dengan watak militeristiknya dan Pak Gibran dengan kita nggak boleh juga takut untuk sebut dengan putusan yang nomor 90 problematik begitu. Ini jadi satu hal yang kemudian akan punya implikasi atau punya dampak luas ke bagaimana kabinet itu berjalan. Apalagi dengan koalisi yang sangat-sangat gemuk gitu. Dan akhirnya apapun yang coba kita tawarkan atau mungkin kritik sampaian dari masyarakat sipil yang coba disampaikan ke manapun itu, entah dari wadah-wadah legislatif atau wadah-wadah eksekutif atau wadah-wadah yudikatif, kurasa menjadi satu hal yang sebenarnya nggak kemudian didengar dengan baik gitu. Karena mereka akan sibuk dengan koalisinya masing-masing gitu. Mereka akan sibuk dengan bagaimana cara merawat kekuasaan dan bagaimana cara mengamankan mungkin posisi nanti 2029. Kurasa itu jadi satu pandangan yang juga harus dipertimbangkan. Tapi kalau soal kabur aja dulu dari statementnya salah satu wakil menteri dan juga bagaimana respon beberapa pejabat soal Indonesia gelap, kurasa itu memang bukan sikap yang bijak gitu. Bahkan kalau bicara soal kondisi aksi kemarin ya,
kurasa nggak ada satupun pihak dalam yang mau keluar gitu. Nggak ada satupun yang mau berdiskusi sama Yang sama nemuin kita. juga Gitu. nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kita cuma terus dihadapkan sama aparat kepolisian yang teriak-teriak dengan mesin pengerasnya gitu, pengeras suaranya gitu. Kita hanya dihadapkan dengan kemudian aparat-aparat yang berdiri gagah dengan ya mungkin bahasanya apa tuh ya, shield-shieldnya begitu gitu. Nggak pernah dikasih satu wadah yang demokratis gitu. Mungkin dulu-dulu tuh pernah ya, beberapa kali pihak dari KSP gitu, pihak dari sana tuh hadir. Tapi nggak tahu nih, mungkin kemarin Tapi kalau kita lihat nggak ada memang yang keluar. menterinya sendiri kurang kompak juga tuh Mas Trubus. Menanggapi kabur aja dulu itu. Ada misalnya tuh Menteri Nusron Wahid. Ya dia agak bijak dikit lah. Ya kalau ada masalah kita selesaikan bersama, jangan hilang harapan. Kalau hilang harapan itu kan seperti nasionalisme juga luntur. Yang begitu artinya dia bijak ngajak kita menyelesaikan secara bersama-sama. Tadi kan kalau Bagas bilang, loh ini kita nggak usah kabur, lawan aja dulu. Kayak gitu, lawan dulu, kalau nggak mampu baru kabur. Betul itu, setuju itu. Setuju gitu? Gitu ya Mas Bagus? Ngapain dulu kabur. Bebelnya gitu, bebelnya negara. Jadi hit and run, tabrak kabur lagi. Tapi semangat teman-teman tuh itu sesungguhnya ya. Jadi kabur aja dulu itu langkah terakhir kali. Sekarang lawan aja dulu gitu kira-kira Mas Bagas? Kayaknya kalau saya pribadi sih coba untuk narasikan jangan sampai kabur sih. Karena kalau kita lawan dan kita bersatu tadi kayak Cak Imam bilang dari Sabang sampai Merauke kan tadi kemarin udah panas tuh mesinnya. Kurasa kalau itu dirawat dan jadi satu kekuatan yang kuat, kayaknya nggak usah kabur. Kita lawan dan menang. Lawan aja dulu dan menang. Menang aja dulu habis itu. Oh iya. Kalau menang kan pasti berubah. Iya. Gitu kan. Ya itu tapi masalahnya respon-respon itu elit ya sama respon elit itu saya lihat memang cenderungnya itu kepada ini mempertontonkan ini ya, mempertontonkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan mahasiswa itu sesungguhnya dia lebih kepada ini kekurangsukaan gitu. Itu saya lihatnya seperti itu. Jadi munculnya kalau kata-kata yang bahasanya itu sebenarnya lebih ke seperti merendahkan gitu kan. Habisnya memarginalkan mahasiswa apalah dia gitu kan. Jadi skop bukan skop ya istilahnya teleskop kacamatanya ada kacamata kekuasaan. Itu yang menyebabkan kemudian responnya itu. Tetapi yang sungguh terjadi sampai yang disampaikan ini memang harusnya itu mereka datang nemuin paling tidak membawa perwakilan mereka untuk duduk bersama. Toh yang namanya lembaga-lembaga yang ada itu kan semua milik publik. Tinggal dipanggil saja, mau di istana, mau di balai kota, mau diajak diskusi diajak diskusi, dialog apa sesungguhnya maunya seperti apa. Tanya misalnya nomor 1 itu anggaran pendidikan pemangkasan kita tolak. Nah, tinggal ditanya apa? Argumen saja. Terus solusinya apa? Kira-kira pemerintah aku harus apa deh? Harusnya kan begitu. Itu lebih bagus kalau begitu kan? Lah iya, artinya itu yang sebenarnya dikehendaki oleh publik pada umumnya. Jangan kemudian statement-statement yang pada ujungnya malah melihat seolah-olah gerakan mahasiswa ini seperti ini sebagai pembangkangan. Apalagi ngerespon kabur aja dulu dengan nyinyir. Kabur aja, nggak usah balik lagi. Kan nyinyir namanya itu kan? Iya, nyinyir dan cenderung ini ngolok-olok kan jadinya. Kabur aja sana. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu saya melihatnya memang ada gap kesenjangan yang tajam antara cara pandang kekuasaan dengan cara pandang mahasiswa generasi ini. Kalau misalnya teman-teman dipanggil oleh Presiden Prabowo ke istana diajak dialog, mau nggak? Ya tentunya nggak ada opsi untuk menolak sebenarnya untuk itu ya. Dalam artian kita juga punya catatan gitu. Tentunya kalau bicara soal masuk ke dalam hal ini masuk ke dalam untuk audiensi atau untuk berpendapat saling adu argumentasi sama kekuasaan, aku rasa perlu ada satu bentuk perwakilan yang tegas dan jelas gitu. Kita nggak boleh cuma ambil beberapa sampel. Kita harus melingkupi semuanya gitu. Karena kan kesepakatan atau tuntutan yang diangkat pun juga tuntutan bersama gitu, bukan 1-2 organ aja gitu. Terus juga tadi juga sepakat sama Pak Trubus soal hak untuk didengar gitu kan. Kalau konsep public participation itu kan ada right to be heard, right to be considered, and right to be explained gitu. Nah 3 poin itu kalau kita bisa eksekusi gitu, bareng sama kementerian-kementerian terkait atau bareng sama Pak Prabowo langsung, merasa itu jadi satu hal yang cukup mumpuni dan bisa efektif. Iya, terjadi Tapi kolaborasi. kondisinya hari ini nggak demikian. Karena tadi itu watak-watak tadi yang sudah kayaknya udah jadi watak konservatif yang dibawa sama jajaran-jajaran menteri di kabinet Merah Putih hari ini gitu. Memandang rendah mahasiswa, memandang rendah anak muda begitu.
menganggap kalau ya ini cuman bahkan bisa sampai digoreng ini Padahal cuma wakil orderan presidennya atau apa. muda toh? Itu dia, Nah, itu masalahnya. Akhirnya jadi kontradiksi tuh, kontradiksi sendiri antara kabinet merah putih itu sendiri sama menteri-menterinya sama wakil presiden itu sendiri. Tapi kenapa kok ngomong-ngomong wakil presiden nggak ada suaranya sama sekali ya? Padahal dia anak muda. Gimana tuh Mas Trubus? Kalau saya itu sebaiknya tanyakan itu sama menteri yang tidak memasang fotonya dia. Ini harus ditanyakan. Kenapa seperti itu gitu. Nah, itu yang harusnya penting. Iya, karena apa? Karena ujungnya tidak dilibatkannya ini kan menjadi pertanyaan publik yang sering mengemuka, ya kan? Artinya kalau di dunia medsos itu kenyinyiran netizen itu kemudian mengarah kepada bagaimana cara pandang ataupun ya ada yang disebut kompetensi gitu ya, kompetensi dari Wapres ini dianggap kurang itu tadi tidak memenuhi ya nggak layak lah macam-macam itu, padahal sesungguhnya nggak juga. Kalau memang tadinya dia dimanfaatkan untuk nemuin dia akan dalam suasana kebatinan yang sama. Iya kan sama-sama mudanya. Mudanya sama, kalau emosinya sama kan? Sama. Harusnya itu ditemui, mereka menemui toh. Tapi kan sekali lagi status yang bersangkutan Pak Pres ini kan tidak dalam konteks ini kan istilah head to head dengan yang presidennya, selalu dalam posisi yang satu kesatuan kan, itu mungkin sulitnya di situ. Bisa saja yang bersangkutan pengennya menemui. Ya, karena orang kemudian berpikirnya seperti itu kan, yang selalu yang muncul di publik kan yang jelek-jelek mulu kan, padahal semuanya enggak. Karena apa? Karena beliau itu juga baik. Dia ketika membuka yang istilah aduan Mas Wapres. Lapor Mas Wapres. Lapor Mas Wapres. Iya kan. Itu kan banyak sekali masyarakat sangat tinggi loh. Ini kan menunjukkan sebenarnya apa yang terjadi di kementerian, lembaga termasuk pemerintah daerah di bawah itu nggak jalan pelayanan publik itu loh. Kalau Bagas kasih nilai pemerintahan sekarang yang sudah kamu demo itu kasih nilai berapa? Kasih nilai, kalau aku bilang 11/100 kayaknya pada ketahuan nanti. Udah rentang 1 sampai 10 lah. Pakai rentang itu, jangan pakai 10 sampai 100. Tapi terserah sih sama saja. Nanti jadi ujungnya kayak ini debat capres. Aneh itu. Kurasa dengan sikap Indonesia gelap yang kemarin sama-sama kita bawa ya, bahkan 1/10 pun masih terlalu besar untuk menilai kabinet hari ini gitu. Karena kita melihat tadi satu hal yang mungkin juga disinggung sama Pak Trubus soal komunikasi publik, komunikasi politik ke masyarakat, itu yang sangat-sangat minor menurut aku gitu. Gimana kita hari ini nggak bisa dikasih lihat satu penjelasan kebijakan, tiba-tiba dapat informasi, dapat hasil rapat, ternyata anggaran pendidikan potong sekian, anggaran kesehatan dipotong sekian, 2 program itu jadi program pendukung bukan program prioritas gitu. Karena nggak ada komunikasi yang dijalankan gitu. Jadi aku rasa ya 0,5 dari 10 kayaknya mungkin cukup konkret gitu kalau ngelihat kabinet merah putih hari ini. Mahasiswa. Ya, dan gitu ini realistisnya menurut mahasiswa lo ya. Sekarang baik mahasiswa. Wah, kalau Mbak dosen tuh dosen mahasiswa. Ya kalau dosen dalam hal ini tetap apalagi sampai sekolahnya oke banget tuh. Menilainya itu tetap yang baik. Kalau mau pemerintah mau menemui atau mau berkomunikasi sama mereka, tidak menganggap bahwa gelap itu sesuatu yang madesu, masa depan suram, bukan. Tetapi adalah membawa bagaimana memberikan cara-cara, strategi maupun solusi kepada pemerintah terkait kebijakan yang bisa diterima semua pihak. Kan gitu. Ini kan pihak kelompok gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Atur Sekelangkong, terima kasih sudah mampir di warung sate saya ini. Ini namanya Sate Demokrasi, sajian tentang demokrasi. Dan pemirsa yang sudah menonton tayangan ini, saya harapkan sampean-sampean semua sekarang mudah-mudahan menjadi juga ikut terang. Tidak gelap lagi. Karena tadi Pak Trubus sudah memberikan cara-caranya biar menjadi terang. Pemerintah juga diberi masukan yang banyak sekali dan baik oleh Pak Trubus dan juga oleh Bagas agar Indonesia gelap kemudian bisa menjadi Indonesia terang yang mensejahterakan kita semua. Saya Cak Imam, pemilik warung sate ini. Jangan lupa bagi yang sudah menonton, subscribe dan komen. Komen Anda akan menjadi
amunisi. Oh, bukan amunisi, vitamin. Bagi menjadi vitamin bagi kita semua di Sate Demokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.